Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, selamat datang di video pembelajaran ilmu pendidikan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Nur Rahman SPD MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tema penting, yaitu konsep dan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, konsep pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengembangan karir pendidik. Dan yang terakhir adalah profesionalisme guru di Indonesia. Video ini sangat penting bagi kamu yang menempuh studi di jurusan pendidikan. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita memasuki bagian yang pertama, yaitu konsep pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama-tama kita pahami dulu siapa itu pendidik dan siapa itu tenaga kependidikan. Keduanya merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan, namun memiliki peran yang berbeda. Nah, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada peserta didik. Contohnya yaitu guru, dosen, tutor, dan instruktur. Mereka memiliki tanggung jawab langsung dalam proses belajar mengajar. Sedangkan tenaga kependidikan adalah mereka yang bertugas untuk menunjang pelaksanaan pendidikan tetapi tidak langsung terlibat dalam mengajar. Contohnya kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi pendidikan. Meski tidak mengajar secara langsung, tenaga kependidikan punya peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan bahkan teladan bagi peserta didik. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengembangan karir pendidik. Sebagai seorang profesional, guru dan pendidik memiliki jenjang karir yang bisa ditingkatkan. Pengembangan karir ini penting agar guru tidak stagnan dan terus meningkatkan kualitasnya. Lalu, bagaimana karir seorang pendidik dapat berkembang? Nah, karir pendidik dapat dikembangkan melalui 2 jalur, yaitu yang pertama pengembangan vertikal dan yang kedua pengembangan horizontal. Yang pertama yaitu pengembangan vertikal. Nah, pendekatan ini berkaitan dengan kenaikan jabatan atau golongan. Contohnya, dari guru pertama naik ke guru muda, lalu ke guru madya, dan akhirnya ke guru utama. Nah, semakin tinggi jenjang jabatan, maka semakin tinggi pula tanggung jawab serta tunjangan yang diterima. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan horizontal, yaitu peningkatan kompetensi, peran profesional, dan tanggung jawab. Contohnya menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bahkan dosen. Nah, bentuk pengembangan karir guru dilakukan melalui yang pertama, diklat atau pendidikan dan pelatihan.
Yang kedua, workshop atau seminar. Yang ketiga, sertifikasi guru. Dan yang keempat, pengembangan profesional berkelanjutan atau PKB dan lain-lain. Di era sekarang, pemerintah juga menyediakan jalur pendidikan profesi guru atau PPG bagi calon guru dan program guru penggerak untuk guru-guru yang berpotensi tinggi. Oke, berikut cuplikan video dari YouTube yang relevan dengan tema pengembangan karir pendidik khususnya untuk PGSD. Silahkan disimak ya. Perkenalkan, ini Ibu Rina, guru sekolah dasar di Indonesia. Ibu Rina sudah 11 tahun jadi guru honorer meskipun sudah memiliki gelar S1 pendidikan. Awalnya, Ibu Rina diterima kerja sebagai guru eskul tari. Meski tidak sesuai kualifikasi, ia menerima tawaran itu karena ia yakin suatu hari bisa naik jabatan jadi guru kelas. Keyakinan Ibu Rina terbukti. Setelah setahun jadi guru tari, ia diminta mengajar kelas 4 diikuti dengan jenjang kelas yang lain. Setelah mengajar selama 11 tahun dan ikut tes CPNS sebanyak 5 kali, Ibu Rina akhirnya diterima sebagai PNS. Namun, ketika diterima sebagai guru PNS, pengalaman mengajarnya selama bertahun-tahun tidak diperhitungkan dan Ibu Rina kembali dianggap sebagai guru pemula. Kisah Ibu Rina adalah salah satu contoh temuan kami di lapangan. Proses perekrutan yang ia alami juga dilalui oleh banyak guru. Ada ratusan ribu guru seperti Ibu Rina yang menjalani awal karirnya dengan ketidakpastian dalam perekrutan dan status kepegawaian. Dengan ketidakjelasan jalur karir tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas guru? Program RISE di Indonesia mengkaji kebijakan dan program terkait guru untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas guru serta hasil pembelajaran siswa. Untuk menjadi guru profesional, guru harus mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Penelitian RISE tentang PPG menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa yang diajar oleh guru yang mengikuti PPG dan guru yang tidak. Guru-guru lulusan PPG juga merasa tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan dari program tersebut. Pada masa awal mengajar, guru muda menghadapi banyak tantangan. Mereka merasa kurang kompeten dan harus menghadapi berbagai kesulitan sendirian. Mereka juga dituntut dapat beradaptasi tanpa diberi pendampingan yang memadai oleh sekolah. Cerita ini berasal dari studi RISE yang merekam pengalaman serta tantangan yang dihadapi guru muda pada tahun-tahun pertama mereka mengajar. Studi RISE lainnya yang mengkaji sistem perekrutan guru menemukan bahwa sistem seleksi guru saat ini belum memerhatikan kompetensi mengajar guru. Perekrutan guru PNS belum mampu menyaring guru yang bermutu baik. Supaya bisa mendapatkan guru yang betul-betul kompeten dalam mengajar, sistem perekrutannya harus berdasarkan seleksi kompetensi dan kemampuan mengajar guru. Dan meski sudah mengajar selama bertahun-tahun, guru diharapkan untuk terus mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan. Sebenarnya, pemerintah telah mengadakan berbagai pelatihan untuk mengembangkan profesionalisme guru-guru dalam jabatan. Namun, studi RISE menemukan pelatihan-pelatihan tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Analisis kami juga menunjukkan mengganti program lama dengan program baru tanpa memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan guru tidak memberikan dampak yang berarti. Guru membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam setiap jenjang karirnya agar dapat memfasilitasi pembelajaran dengan baik. Itulah sebabnya RISE bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah meneliti dan memberi masukan terkait kebijakan pendidikan agar kebijakan dan program yang dibuat tepat sasaran. Sudah saatnya sistem pendidikan Indonesia berorientasi kepada perbaikan kualitas guru agar dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Untuk mengetahui hasil penelitian RISE lainnya, kunjungi rise.smeru.or.id. Video tadi menyoroti perjalanan karir guru di Indonesia, mulai dari proses perekrutan hingga berbagai tantangan dalam pengembangan profesional. Beberapa poin penting yang perlu kita garisbawahi ada 3. Yang pertama, transisi dari prajabatan ke jabatan fungsional membutuhkan pemenuhan angka kredit serta pelatihan kompetensi yang sistematis. Yang kedua,
perekrutan awal tidak hanya melalui jalur akademik, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan motivasi calon guru untuk mendedikasikan diri. Dan yang ketiga, tantangan nyata seperti ketidakjelasan jalur karir, kurangnya dukungan teknis dan mentoring dalam proses PPG maupun sertifikasi. Sebagai calon guru SD, kalian harus memahami bahwa kerangka karir ini juga berlaku untuk jenjang SD, mulai dari yang pertama, persiapan administratif dan akademik saat memasuki dunia profesional. Yang kedua, pengembangan kompetensi lewat pelatihan, PKB, dan publikasi. Dan yang ketiga, nilai penting mentoring bukan hanya dari pelatihan formal, tetapi juga dari guru senior di sekolah. Nah, video tadi menegaskan bahwa angka kredit dan sertifikasi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebagai fondasi pengembangan karir. Nah, kenapa pengembangan ini penting? Karena dunia pendidikan terus berkembang, teknologi berubah, karakter peserta didik berubah, dan tantangan sosial juga berubah. Guru yang tidak mengembangkan diri akan tertinggal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu profesionalisme guru di Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu profesionalisme? Nah, secara umum, profesionalisme adalah sikap dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai standar, etika, dan kompetensi yang ditentukan. Dalam konteks guru, profesionalisme berarti bahwa guru memiliki 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi profesional, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi kepribadian. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kedua, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu guru mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Dan yang terakhir, kompetensi kepribadian, yaitu guru memiliki sikap dan kepribadian yang teladan. Namun sayangnya, masih ada beberapa tantangan dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Meliputi yang pertama, masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. 2. Kurangnya pelatihan berkelanjutan. 3. Kesenjangan kualitas antar daerah. Dan 4. Belum meratanya sertifikasi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain yang pertama, mendirikan program PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi guru aktif. Yang kedua, pemberian tunjangan profesi guru bagi yang sudah tersertifikasi. 3. Platform pelatihan online seperti Merdeka Mengajar, Guru Belajar, dan Berbagi. Nah, guru yang profesional tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu membimbing karakter siswa, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, teman-teman mahasiswa PYSD sebagai calon guru masa depan, kita harus memahami bahwa menjadi pendidik adalah sebuah panggilan jiwa. Ini bukan sekadar profesi, tetapi juga pengabdian. Menjadi guru berarti siap untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi contoh. Pendidik yang baik akan menginspirasi siswa, bukan hanya menyampaikan pelajaran, tetapi membentuk karakter dan masa depan mereka. Mari kita siapkan diri untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan yang berintegritas, berkompeten, dan profesional. Karena masa depan bangsa ada di tangan para pendidik hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat menjadi pendidik Indonesia yang unggul. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.